Kali ini, aku akan membagi kisahku, yang seharusnya tak terjadi dengan ibu tiriku. Mari masuk dalam ceritanya. Bahri, papamu, sudah hampir 6 bulan ini, ia tak mampu lagi memberikan nafkah batin pada ibu. Suara lembut ibu memecah keheningan, nadanya pelan, namun syarat dengan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Benarkah itu, Bu? Tanyaku mencoba memastikan dengan nada penasaran. Ibu tidak punya alasan untuk berbohong padamu, Bahri. Ibu masih butuh yang demikian itu, ucapnya, sambil menundukkan wajah agak sedikit malu. Oleh karena itu, karena papamu tak mampu lagi memberikan yang ibu butuhkan, ibu terpaksa melakukan sendiri, seperti yang kamu lihat tadi, ucap ibu. Aku mengerutkan dahi, dengan perasaan bingung. Maksud ibu kepingin apa, Bu? Tanyaku. Ibu menatapku sejenak, wajahnya memerah. Bahri, tadi itu kamu lihat sendiri kan? Ibu cuma meniru adegan seperti yang ada di layar HP itu, ucapnya, sambil tangannya perlahan memegang sesuatu. Saat itu, darahku seakan berdesir, aku mencoba memahami situasi yang sebenarnya, tapi kata-katanya terus berputar di kepalaku, membuat segalanya terasa lebih membingungkan. Janganlah begini, Bu, kalau ada orang lain yang lihat, gimana? Ucapku dengan suara bergetar. Ibu hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia tampak tenggelam dalam perasaannya sendiri. Seakan waktu di ruangan itu berhenti sesaat. Aku menghela napas panjang, memutuskan untuk tidak melanjutkan obrolan itu. Keluargaku sekarang ini, sungguh sangat penuh kerumitan. Ibu kandungku telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat sakit yang dideritanya. Setahun setelah itu, papaku menikahi adiknya mamaku, yaitu tanteku sendiri. Sebelumnya, dia hanyalah seorang tante yang sudah lama kami kenal. Ibuku sekarang adalah wanita yang luar biasa. Meskipun dia telah bercerai dari suaminya yang pertama, setelah 4 tahun menikah tanpa anak, namun dia tetap tegar menjalani hidupnya. Dan kebetulan juga, papaku saat itu juga sudah menduda. Karena merasa nyaman, mereka pun memutuskan menikah. Apakah mungkin karena kesepian, atau mungkin karena mereka memang sudah saling memahami? Cerita ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu, dan terjadi di siang hari. Saat itu, aku baru pulang kuliah, dan langsung berganti pakaian, dengan memakai celana pendek dan kaos singlet. Aku menuju ruang tamu berniat mendengarkan musik dari HP-ku. Namun, langkahku terhenti, ketika aku melewati kamar papa dan ibu tiriku. Pintu kamar itu terbuka sedikit, cukup untuk membuat suara terdengar dari dalam. Mungkin karena ibu tiriku memiliki daya tarik yang istimewa, banyak orang sering memberikan komentar tentang dirinya. Ia kerap diperbincangkan oleh para tetangga, karena beberapa kali aku mendengar, teman-temannya memuji penampilannya yang tampak selalu terawat. Siang itu, ibu sedang duduk santai menonton HP di kamarnya. Dia mengenakan daster sangat sederhana. Namun sayangnya, posisinya menghadap ke arah dinding, sehingga yang tampak dari posisiku hanya belakang saja. Rasa penasaran mulai menyelinap dalam diriku. Dari layar HP yang menyala tersebut, sepertinya ia memutar sebuah film yang sepertinya bukan tontonan biasa. Aku mendekat perlahan ke celah pintu yang terbuka. Pandanganku tertuju penuh pada layar, memperhatikan setiap aksi yang tersaji. Tanpa sadar, tubuhku mulai terasa gelisah. Berdiriku menjadi tidak nyaman, sehingga secara tak sengaja, pundakku menyenggol pintu kamar, dan membuat bunyi yang terdengar cukup jelas. Aku langsung mundur dengan cepat, mencoba menghindari perhatiannya. Namun, aku terlambat. Bahri, kamu di luar kan? Panggilnya dari dalam kamar. Aku berpikir sejenak, tetapi keinginan untuk melanjutkan apa yang sedang aku lihat membuatku mengambil keputusan yang berbeda. Dengan langkah ragu, aku memasuki ruangan tersebut. Sini Bahri sayang, sini duduk sebelah ibu, ucapnya sambil tersenyum, dengan wajahnya yang terlihat ramah. Ibu tahu kok, kamu ingin nonton film ini juga kan? Lanjutnya sambil menunjuk layar HP.
Aku sungguh sangat canggung dan gugup, namun, aku tak dapat menolak. Maaf Bu, kalau tadi aku mengganggu Ibu, sahutku dengan suara pelan. Kamu ini gak perlu merasa bersalah begitu, duduk saja sini, kita nonton bersama, filmnya seru loh, ucap ibu tiriku. Aroma harum dari minyak wangi yang dipakainya tercium jelas, yang memberikan sensasi yang sulit dijelaskan. Kami duduk bersama, namun suasana terasa begitu aneh. Hanya suara HP yang mengisi ruangan. Sementara aku, tidak berani menatapnya langsung. Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya, tetapi, aku langsung berpaling ketika matanya terlihat ingin menangkap tatapanku. Bahri, kamu sudah lama di depan pintu ya? Tiba-tiba ibu tiriku bertanya, dengan pertanyaan yang mengejutkanku. Aku menjawab dengan anggukan kecil. Iya Bu, sahutku malu-malu. Jadi, apa kamu tahu, apa yang lakukan tadi? Tanyanya dengan suara yang terdengar lembut, tetapi ada sesuatu di nadanya, yang membuat dadaku berdebar sangat cepat. Iya Bu, jawabku masih menundukkan pandangan. Ibu tiriku terlihat menghela nafasnya. Sayang, jangan salah paham ya, Ibu sering begini bersama papamu. Ibu kira, dengan begini kondisi papa bisa kembali normal, tapi sampai sekarang, belum juga ada hasilnya, ungkapnya. Aku mencoba mencerna kata-katanya. Memangnya papa kenapa Bu? Tanyaku bingung. Ibu tiriku menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Papamu? Gimana ya Ibu menjelaskannya? Papa sudah lama tidak bisa, ucapnya. Kata-kata itu seakan bergema dalam pikiranku, aku pun menatapnya, mencari penjelasan lebih jauh. Tetapi, Ibu hanya tersenyum. Ibu sebenarnya masih membutuhkan yang demikian itu, tapi, Papa kamu sudah lama tidak bisa memberikannya, karena itulah Ibu melakukan apa yang tadi kamu lihat, ungkapnya lirih. Aku tak menjawab, hanya berdiam dengan pikiran yang mulai kemana-mana. Kemudian, Ibu mengangkat sesuatu dari bawah bantalnya, menunjukkan sebuah benda yang bentuknya sangat kukenal. Benda inilah yang Ibu gunakan tadi, kamu sudah lihat sendiri kan? Tanyanya dengan tersenyum samar. Aku mengangguk pelan, masih tak percaya dengan apa yang kulihat dan kudengar. Sejenak, aku kembali terdiam. Tetapi aroma parfumnya yang menyelimuti ruangan, membuat pikiranku semakin tak bisa kukondisikan. Sayang, panggilnya tiba-tiba. Suaranya kali ini terdengar sedikit berbeda, lembut tetapi tegas. Iya Bu, jawabku mencoba menenangkan diri. Boleh nggak kalau Ibu lihat sesuatu darimu itu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah tertentu dari sisiku. Bu, janganlah bersikap seperti ini, aku gak enak jadinya, apalagi jika ada orang lain yang melihat, ucapku. Kenapa kamu harus malu sama ibumu sendiri? Kan hanya ada kita berdua di sini, sahutnya. Kemudian, tanpa berkata lagi, ibu tiriku mendorong hingga aku terjatuh di tempat peristirahatannya. Kemudian, dengan sigap, ia mencari jawaban atas rasa penasarannya itu. Kemudian ia berkata dengan penuh semangat. Inilah jawabannya Bahri, ucapnya. Kemudian, ia tidak banyak berbicara, dan membiarkan aku yang berdiam diri dalam kondisi yang agak canggung. Aku hanya berdiam diri, mencoba mengikuti alur yang sedang terjadi. Iya Bu, aku suka sekali pekerjaan ini, jawabku jujur. Lalu, ku dengar bisikan darinya. Bahri, sekarang tolong bantu Ibu ya, pintanya. Karena aku benar-benar tidak mengerti, tanpa ragu aku bertanya padanya. Bantu gimana Bu? Aku gak mahir dalam pekerjaan ini, sahutku. Yang penting, kamu ikuti saja apa yang Ibu perintahkan, pasti semuanya akan selesai dengan sempurna nanti, ujarnya. Aku hanya bisa tersenyum menerima permintaan tolong dari ibu tiriku yang kusayangi. Hari itu, aku mendapatkan pelajaran yang sangat membuatku bahagia dari ibu tiriku sendiri. Ibu merasa sangat senang dan bahagia, karena mendapatkan apa yang selama 6 bulan belakangan ini tidak didapatkan dari papaku. Apakah rasa sayang atau karena keinginan?
Sampai saat ini aku dan ibu tiriku masih melakukan pekerjaan bersama, jika ada waktu yang memungkinkan. Karena juga, aku berpikir, kalau papaku tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya,